Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Jadi tidak bisa istri karena cantiknya, karena dari keluarga terhormat, karena dari keluarga yang hartanya berlimpah, akhirnya mendudukkan dirinya di atas suaminya, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini pagi ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena kalau ngomong istiqomah aja bisa jadi istiqomahnya bukan dalam kebaikan. Ayo, perbaiki diri untuk menjadi manusia lebih baik. Baik, seperti biasa hari ini sudah hadir bersama kita guru-guru kita. Hadir yaitu yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Selalu sehat. Alhamdulillah. Walaupun ada orang bilang gini, zaman sekarang itu menjadi sehat itu mahal. Iya. Karena kalau sakit lebih mahal lagi. Iya, betul itu. Iya Ustadz ya benar. Iya. Banyak ya. Iya, makanya ada bisnis menjadi sehat itu. Iya. Padahal sehat itu dari Allah aja kalau saya. Kalau Ustadz, kalau saya gemuk Ustadz. Megar jadinya. Megar. Apalagi kalau di sana ya Ustadz, saya ini sama istri itu harus makan tuh harus jaga-jaga. Iya, makan harus jaga. Kalau nggak boleh makan yang berlemak, gorengan gitu. Apalagi kalau udah overweight, wah tanya tuh, makannya gemuk banget sih, kamu makannya jangan sembarangan gitu. Ustadz pernah ngalamin nggak? Ustadz Abe nih ya, hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pernah ngalamin kayak gitu nggak Ustadz? Diingetin? Ini luar biasa Ustadz. Hah? Pernah nggak Ustadz diingetin jaga makan itu sama orang rumah, sama nyonya gitu Ustadz? Kalau hal begitu sebenarnya kan sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Kita belum tentu 2 kali bisa diingetin lagi sama istri. Gitu ya? Sering ya? Kok ngomonginnya segen banget? Iya ya Allah. Teman saya bilang katanya bukan takut tapi segen. Oh segen. Kalau saya Ustadz, sama istri saya bukannya segen. Iya terus? Menghargai. Menghargai. Menghargai saya Ustadz. Cuman lebih banyak takutnya emang. Kalau saya, Ya Ustadz? ya saya omong-omongnya wae lah. Mau ngomong apa, intinya adalah takut. nih pemirsa di rumah pasti bingung nih kenapa sih nih ngomonginnya kok begitu. Ini kebetulan sehubungan dengan tema kita ya. Ini yang dialami oleh para suami yang ada di rumah gitu ya. Kita pernah mendengar istilah suami takut istri. Bahkan ada organisasinya, Ikatan Suami Takut Istri. Ada ketuanya di sini. Ada ketua. Sebenarnya dalam membina rumah tangga ini seperti apa sih? Ada teman kita atau teman saya yang mengatakan, "Mas, saya nggak takut sama istri saya. Justru saya ingin berbuat baik dalam rumah tangga, ingin menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ya suami itu ya harus baik, harus lemah lembut dan mengalah sama istri. Mengalah adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah." Katanya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar kita begitu karena taat kepada Allah atau kita takut kepada istri? Nah, bagaimana pula Islam mengajarkan dalam membina rumah tangga? Nah, untuk itu kesempatan pertama, ya Ustadz kok agak deg-degan ya. Kita minta kepada Ustadz Abe untuk memberikan pencerahannya dan siraman kolbunya pada pagi hari. Silakan Ustadz izin. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du.
Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mas David Halik, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Para pemirsa dimanapun berada, semoganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada hati kita. Amin. Karena sumber bahagia berawal dari tenangnya hati. Oleh karenanya tema yang diangkat begitu luar biasa, antara taat kepada Allah atau takut kepada istri. Seseorang dalam rumah tangga itu inginnya bahagia. Betul. Inginnya mutmainul qulub, ada ketenangan di hati. Bukan yang malah hadirnya sebuah kegelisahan. Banyak di antara orang kadang-kadang tidak paham. Sehingga mereka dalam menjalani rumah tangga ini saling mendominasi. Merasa paling benar sendiri. Istri merasa benar dengan kebenarannya. Suami merasa benar dengan kebenarannya. Yang pada akhirnya tidak akan ada kebersamaan di antara keduanya. Akankah itu tercipta sebuah ketenangan? Tentu tidak. Lalu apa yang harus menjadi solusi? Agama. Sehingga agama ini mampu menyekemakan semua menjadi bisa bersama. Contoh kecil, idzan nadorta syarrotka. Manakala istri dilihat oleh suami syarrotka, maka dia harus tersenyum. Tapi sekarang banyak. Beda cerita, istri sama suami ngomel mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Suami lagi makan diomelin. Suami nonton TV diomelin. Bentar. Iya. Saya potong dulu. Kenapa lihatnya ke sini aja, Ustaz? Suami belum transfer diomelin. Nah, kecenderungan ini pada akhirnya urusannya dunia dan dunia. Sehingga selalu mengomentari tentang kekurangan si istri ataupun kekurangan suami. Padahal agama sudah menganjurkan senyum kita kepada istri kita adalah ibadah. Dan senyum istri kepada suami ibadah. Bahkan kata Rasulullah, hiyarukum linisaikum. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, kita sebagai suami sudah baik, nyontoin yang baik-baik. Cuma terkadang istri tidak bisa melupakan tentang yang namanya sakit hati. Ada yang begitu? Ada gitu. Mana orangnya? Gara-gara belum dikasih duit, ngomelnya dari ujung ke ujung, diomong semua. Ada yang begitu? Ada. Nggak tahu Mana orangnya? Makanya biar kata kumisnya baplang, jenggotnya banyak, tapi kalau istri udah diem dia. Mana orangnya? Nah, kenapa? Bukan suami nggak berani. Dia enggak? Bukan kita yang jadi suami nggak berani, tapi lebih meredam itu agama yang menganjurkan. Istri lagi ngomel, suaminya diem. Suaminya ngomel, istrinya harus diem. Kalau terjadi suami ngomel, istri ngomel, kira-kira tsunami nggak, Bang? Tsunami. Maka dibangun dengan agama. Yang kedua, taat. Nah, ini adalah taat tugas daripada istri kepada suami. Makanya hari ini ibu-ibu harus sampaikan kepada suaminya, tugas nyuci bukan tugas ibu, tapi tugas suami. Tugas masak bukan tugas ibu, tugas suami. Tugas ngurusin anak bukan tugas ibu, tugas suami. Tugas ibu apa? Cuman satu, taat. Kalau kata suami masak, masak. Kalau kata suami nyuci, nyuci. Kalau kata suami urusin anak, itu taat namanya. Benar nggak, Bang? Nah, ketika itu dibangun, maka insya Allah rasa menghargai dalam rumah tangga akan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dengan bedanya kepala, beda pemikiran, tapi ketika dibingkai dengan kebersamaan, agama menjadi filter semuanya, akan timbul kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ya. Terutama yang tadi gitu, seorang istri harus taat kepada suami. Dan kalau cuci di rumah, nyuci piring seharusnya suami. Nyuci baju adalah suami. Nyiapkan makanan adalah suami. Tugasnya istri adalah taat. Jadi kalau suami suruh untuk nyuci piring, nyuci baju, masak harus taat. Luar biasa. Saya nggak berani. Masya Allah. Ini kadang-kala pemirsa mungkin sepertinya seperti bercanda ya, tapi ada hal-hal yang memang di dalam rumah tangga begitu. Ada juga suami yang ada juga suami yang terlewat otoriter juga sama istrinya, atau mungkin sebaliknya dia terlalu menahan diri gitu. Dia akhirnya semua dia yang kerjakan sampai akhirnya juga rumah tangga juga nggak bahagia. Kenapa? Karena suami juga terlalu tertekan. Nah, sekarang kita dengarkan lagi deh tausiah lanjutnya. Sebenarnya kalau seorang suami itu berbuat baik kepada istri ini, apakah karena taat kepada Allah atau karena takut pada istrinya? Silakan Ustaz.
Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah. Tema kita adalah antara taat pada Allah atau takut kepada istri. Disinilah sebenarnya sebagai seorang suami, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin daripada wanita itu diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Ya, diperhitungkan. Jadi seorang pemimpin tidak boleh otoriter kepada keluarganya. Dia harus mendidik dirinya, dia juga harus mendidik istrinya, anaknya, agar taat kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah Ta'ala ada tanggung jawab masing-masing yang harus dikerjakan. Jadi tidak bisa istri menang-menangan, karena sering diceritakan dalam pengajian Rasulullah dengan istrinya, khususnya dengan Siti Aisyah, itu betul-betul sangat menghargai, menghormati, menyayangi. Akhirnya cerita itu dibawa ke rumah sehingga dijadikan kambing putih. Kambing putih, suaminya suruh nurut sama dia. Nah, ini hal yang tidak bisa seperti itu, karena yang namanya hidayah itu dari Allah. Dan kemudian dalam mencapai tanggung jawab suami dan istri itu betul-betul harus saling memahami agar hidayah nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa istri karena cantiknya, karena dari keluarga terhormat, karena dari keluarga yang hartanya berlimpah, akhirnya mendudukkan dirinya di atas suaminya, tidak boleh. Walaupun suaminya orang yang biasa, orang yang agamanya cukup lumayan bagus, tidak boleh seperti itu. Ataupun dibalik, istrinya dia sekolah agama pandai, suaminya tidak sekolah agama biasa, kemudian merasa istrinya itu agamanya tahu, mendudukkan dirinya di atas suaminya, tidak boleh juga. Tetap harus laki-laki itu pemimpin wanita. Dan yang jelas, kita sendiri harus memahami ku anfusakum wa ahlikum naro, itu harus. Jadi kita disuruh menjaga diri kita dari api neraka dan juga keluarga kita dari api neraka. Nah, pada saat kita itu menjaga diri kita, kemudian kita lihat kalau istri melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita tegur dengan baik-baik. Kalau dia masih keras, tegur dengan agak tegas. Kalau memang dia susah diberi nasihat, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Doakan agar istri menjadi solehah, atau kita evaluasi apakah dulu saya dengan orang tua saya seperti itu. Jadikan satu, berikan kepada Allah dalam bentuk doa. Muhasabah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya perceraian itu Allah tidak menyukai. Nah, mencoba kita berusaha di titik itu. Jangan saling, karena kalau umpamanya saling bertengkar, nggak boleh juga. Bener. Jadi suami kalau lagi marah, istri diam, istri lagi marah, suami diam. Persoalannya adalah kenapa harus marah. Jadi kalau keluarga itu marah, itu menurut saya lucu. Kalau seorang muslim, keluarga itu harusnya tidak ada marah. Kalau masih ada marah berarti masih ada nafsu atau merasa dirinya benar. Tapi kalau benar-benar ingin taat kepada Allah Ta'ala, keluarga itu memang pasti ada kekurangan. Ayo bicarakan dengan istri, ayo bicarakan dengan suami. Kecuali suaminya susah diajak bicara, pasti istrinya kelimpungan. Sama si istri juga susah diajak bicara karena egonya, karena emosional, suaminya kelimpungan. Keluarga ini tidak akan masuk nanti ke dalam surga. Karena apa? Saling ego. Saling ego. Tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa hormat, tidak ada Allah di dalam keluarga tersebut. Ada Allahnya cuma paling 5 menit kalau sholat. Paling 5 menit kalau sholat. Di luar itu tidak ada Allahnya sama sekali.
Nah, disinilah harus kita pahami. Ayo mulai sekarang kita benahi. Taat kepada Allah Ta'ala, menjaga jangan sampai istri keluar dari garis Allah, menjaga jangan suami tidak keluar dari garis Allah, menjaga anak-anak kita tidak keluar dari garis Allah. Walaupun sulit kita jaga. Karena Allah menilai menjadi taat kalau yang kita kerjakan itu betul-betul ada di garis Allah dan terus istiqomah kita kerjakan. Ayolah kita fahami, taat kepada Allah itu lebih utama daripada takut kepada istri. Taat kepada Allah. Hormat kepada istri boleh. Hormat kepada suami wajib. Tapi taat kepada Allah Ta'ala lebih wajib. Ayo belajar yang baik. Tidak hanya cuma ilmu agama, tetapi aplikasi dalam seharian. Mudah-mudahan itu akan menjadikan hidayah demi hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amin, insyaAllah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, ternyata di balik keseharian, di balik canda kami tadi gitu ya, seputar hal-hal yang berhubungan antara suami dan istri, ada sebuah benang merah dan sebuah garis yang harus kita semua taati, yaitu perintah Allah. Yang pertama, seorang istri itu harus taat terhadap suami. Tapi suami yang seperti apa kan gitu kan? Betul. Suami yang taat kepada Allah, suami yang takut kepada Allah, suami yang selalu memperbaiki dirinya. Nah, kalau suami sudah benar menjadi imam yang baik, istri menjadi makmum yang baik, begitu juga anak-anak, insya Allah rumah tangganya insya Allah akan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam kenyataannya tidak banyak juga kaum suami yang sadar akan hal itu. Ustaz, introspeksi buat diri sendiri dan juga mungkin lingkungan kita, teman-teman yang sesama laki-laki, sesama suami yang kecenderungannya adalah melihatnya istrinya kekurangan istri terus. Maksudnya kebanyakan laki-laki itu melihat kekurangan di istri. Iya. Nah, hal itu juga bisa kita afirmasi kalau ibu-ibu pada ngumpul nih. Misalnya cerita gitu, oh kekurangan suaminya begini, suaminya begitu. Nah, apakah ini juga menjadi akar dari permasalahan di dalam rumah tangga? Sama. Oke. Gibah itu nanti tetap akan menjadi dosa dan itu lekat. Semua jin itu masuk ke tubuh, akhirnya dia sendiri membawa dampak dari jin, dari akhlaknya dia dan jin, akhlak dia dan jin ini menuju ke rumah tangganya. Pasti ada masalah di kemudian hari. Pasti itu. Karena jangan harap itu nggak ada ujian. Pasti ada ujian di kemudian hari yang berhubungan antara dia dengan suaminya. Pasti. Jadi jangan menceritakan aib rumah tangga, kekurangan suami kepada orang lain. Jangan. Kalau mencari solusi silahkan. Kan beda. Aib dengan solusi kan beda ya. Ya. Kalau solusi itu dia nggak mampu berpikir menghadapi masalahnya, kemudian tanya kepada seorang yang alim, boleh tanya silahkan, itu tidak membuka aib. Seperti kayak mamanya kita menceritakan tentang akhlak dan penyakit, loh ini bukan aib, ini ilmu. Iya. Ini ilmu, Yang bukan berbeda. aib. Ya. Karena saya memang nggak suka menceritakan aib. Tapi kalau dia tanya sakit saya kenapa, ya saya jawab. Iya. Kan gitu. Ya. Walaupun referensi ilmu ini di dunia belum ada, iya. Tapi saya memang meneliti. Dan alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Insyaallah. Kan seperti itu. Ya, Jadi ya. ini ilmu. Ya. Jadi kalau ilmu ya bukan aib. Hati-hati cerita. Ya. Ini bukan aib. Siap. Insya Allah. Baik Ustaz. Ada doa yang selalu kita panjatkan mungkin setiap hari atau selesai sholat kadang-kadang, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Pada saat kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan istri dan anak yang menjadi qurrata a'yun, ada kewajiban di belakangnya itu meminta kepada Allah agar kita dipantaskan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah kewajiban seorang suami untuk selalu memperbaiki dirinya. Tapi ada saya tambahin Mas Ya, David. Seorang boleh berdoa yang sangat bagus, tertib. Ya. Tapi satu, Ya. kalau kita berdoa ingin rezeki, kita ikhtiar tidak. Ikhtiar dong wajib. Kalau kita berdoa ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, ikhtiar enggak? Ikhtiar ya. Ikhtiar. Siap. Jadi doa itu disampaikan pada Allah Ta'ala, ikhtiarnya yang harus. Siap. Baik Jadi Ustaz. doa Sama, bareng dengan dengan ikhtiar. Ya, siap. Jadi suami takut istri apa
Takwa. Takut sama Allah. Takut sama Allah. Allahu Akbar.